Partai Keadilan Sejahtera mengumumkan mengusung pasangan Anies Baswedan, Sohibul Iman sebagai bakal Cagup-Cawagup Jakarta pada Pilkada 2024. Kuasa hukum Peggy Setiawan meminta Menteri Polhukam, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto memberikan teguran kepada pihak Polda Jawa Barat yang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kemenkominfo mengungkapkan ada 210 instansi pemerintah di pusat dan daerah terdampak serangan ransomware. Serangan ransomware terhadap server PDN lagi-lagi menunjukkan lemahnya keamanan siber infrastruktur digital milik pemerintah. Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Halo, selamat malam pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali hadir ke hadapan Anda. Tentunya malam hari ini kami akan menyajikan sejumlah pembahasan yang menarik untuk Anda, termasuk memberikan informasi, mengupdate, memperbarui mengenai 210 instansi pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah yang datanya ini mengalami kebocoran akibat serangan ransomware. Lalu ancaman-ancaman seperti apa yang kemudian bisa berdampak langsung pada masyarakat dan sejauh mana proses penanggulangan yang sudah dilakukan, kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Selain itu ada apa lagi Putri Viola? Ya, selain nanti tadi kita akan perbincangkan apa yang disampaikan oleh Ken Ana, kami juga punya tema berikutnya. Kita akan membahas mengenai apa yang terjadi sebenarnya di balik penundaan persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan yang seharusnya dilakukan Senin kemarin. Semuanya akan kami bahas tuntas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Sebuah minibus yang diduga milik Kapolsek Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah terjun ke sungai. Inilah detik-detik mobil minibus mewah tercebur ke sungai Katingan pada hari Minggu kemarin. Seorang pria bernama Iyo, warga Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, berusaha menolong pengemudi dan penumpang yang berada di dalam mobil tersebut. Kuatnya arus sungai membuat mobil terbawa arus. Iyo yang berusaha menolong kelelahan hingga tenggelam terbawa arus. Pengemudi serta 2 penumpang di dalam mobil Fortuner putih itu berhasil menyelamatkan diri. Diketahui mobil minibus mewah itu dikemudikan oleh Kapolsek Katingan Hulu, Ibda Ali Harahap. Dugaan sementara mobil tersebut mengalami remblong ketika hendak turun ke kapal penyeberangan di Desa Rantau Asem, Katingan Tengah. Saat ini tim Basarnas dibantu TNI Polri tengah melakukan pencarian Iyo, warga yang berusaha menyelamatkan mobil tersebut. Pemirsa, berikutnya 2 kapal yang membawa wisatawan tenggelam di perairan Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kecelakaan kapal ini terjadi karena cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi di sekitar lokasi kejadian pada Sabtu 22 Juni 2024. Dalam waktu 1 hari terdapat 2 insiden kapal tenggelam di perairan Pulau Padar. Kapal pinisi KM Budi Utama yang mengangkut 15 wisatawan dan 7 ABK tenggelam dalam perjalanannya menuju Pulau Komodo pukul 7 WITA. Tak lama berselang, insiden juga menimpa kapal dek terbuka pukul 10.30 WITA.
Kapal bernama Hancur karena Hobi 02 yang mengangkut 13 penumpang tenggelam usai terombang-ambing di perairan Pulau Padar. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap seluruh korban. Mereka dibawa ke Labuan Bajo menggunakan kapal cepat milik Basarnas. Yang mau di sini nggak apa-apa. Di depan masih ada. Di depan juga bisa. Ayo sini. Sudah sini. Penyanyi Virgon dan 2 tersangka lainnya ditetapkan menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat DKI Jakarta. Polres Jakarta Barat menyampaikan hasil asesmen terhadap kasus narkoba yang menjerat penyanyi Virgon dan 2 tersangka lainnya. Polisi menyampaikan hasil pendalaman dan penyidikan terhadap ketiga tersangka. Ketiganya ditetapkan tersangka sekaligus korban penyalahgunaan narkotika. Karena termasuk dalam kategori korban penyalahgunaan narkotika, maka ketiganya diberikan rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta atau RSKO berdasarkan rekomendasi BNNP DKI Jakarta. Beberapa barang bukti juga diamankan oleh polisi, antara lain alat-alat yang digunakan saat memakai sabu-sabu dan handphone pribadi. Barang bukti tersebut ditemukan di 2 tempat yang berbeda, yakni di salah satu kos di Jakarta dan perumahan Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang ketiga orang tersangka ini masuk kita kategorikan sebagai setelah kita tetapkan sebagai tersangka juga kita tetapkan juga sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Karena memang ketiga orang ini dari aspek barang bukti yang diamankan termasuk juga pendalaman terhadap yang bersangkutan tidak ditemukan adanya jaringan peredaran narkotika. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, Selasa siang mendatangi Kemenko Polhukam setelah sidang pra-peradilan kliennya Peggy Setiawan ditunda. Tim kuasa hukum ingin Menteri Polhukam memberikan teguran kepada pihak Polda Jawa Barat atas sidang pra-peradilan Peggy Setiawan 24 Juni kemarin seharusnya digelar di Pengadilan Negeri Bandung, namun ternyata ditunda. Ini dikarenakan pihak Polda Jawa Barat tidak hadir sehingga sidang pun ditunda dan akan dilanjutkan pada 1 Juli 2024 mendatang. Tim kuasa hukum Peggy berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto yang juga merupakan Ketua Kompolnas Komisi Kepolisian Nasional menegur Polda Jawa Barat karena tidak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan. Kami minta agar intinya banget ini agar persidangan ini dari Polda ini datang. Hadir. Kesatria. Gitu loh. Kita kan untuk mengadu argumen. Gitu. Masalah siapa yang bukan masalah menang atau kalah, saya bilang. Argumen kita yang diterima oleh pengadilan, ya alhamdulillah. Kalau seandainya tidak pun, ya kami siap untuk berarti kami berhadapan di pokok perkara. Keluarga dari para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam melaporkan Abdul Pasren ke Mabes Polri terkait dugaan membuat kesaksian palsu. Abdul Pasren sendiri merupakan Ketua RT 2 RW 10 Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Dedi Mulyadi mendampingi para keluarga terpidana mengatakan langkah ini diambil karena mereka menilai Abdul Pasren ini memberikan kesaksian palsu yang merugikan para terpidana. Pasren dalam persidangan sebelumnya menyatakan bahwa kelima terdakwa yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak menginap di rumahnya pada malam kejadian. Pasren mengaku bahwa keluarga terdakwa mendatangi rumahnya dan memintanya untuk memberikan kesaksian yang mendukung alibi para terdakwa. Namun keluarga para terdakwa membantah keras tuduhan Pasren. Dedi Mulyadi meminta Pasren berkata jujur tentang keberadaan terdakwa di rumahnya pada malam kejadian. Wah, hari di putusan
pengadilan 2016, itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa Ibu siapa? Aminah. Ibu Aminah itu bersimpuh di pangkuan Pak RT Pasren meminta agar Pak RT Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang. Kemudian didampingi oleh pengacara. Setelah saya menemui mereka, sambil menangis mereka mengatakan, mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan, yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren, karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri, mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya, dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya, atau mereka tidur di rumahnya. Itu barangkali kedatangan kemari, dan termasuk Pak RT Pasren kan tidak mengakui bahwa Kahfi anaknya bareng sama mereka. Sedangkan seluruh pernyataan dari keluarga terdakwa, terpidana, dan para saksi menyatakan anaknya juga ikut tidur bersama para terpidana yang hari ini mendekam di penjara. Selanjutnya pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera mengumumkan mengusung pasangan Anies Baswedan, Sohibul Iman sebagai bakal Cagup-Cawagup Jakarta pada Pilkada 2024. Hal ini diungkapkan saat PKS menggelar acara Sekolah Kepemimpinan Partai PKS di Jakarta. Anies Baswedan merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta, sementara Sohibul Iman saat ini merupakan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. PKS mengambil keputusan ini setelah mendengarkan aspirasi dan masukan dari Dewan Pimpinan Wilayah PKS. Termasuk diantaranya adalah di DKI. DKI alhamdulillah Allah takdirkan kita menjadi pemenang pemilu dengan 18 kursi. Nah tentu dengan 18 ini juga masih belum leluasa untuk mencalonkan sendiri karena masih belum memenuhi syarat pencalonan. Oleh karena itu DPTP kaitan dengan ini sudah memutuskan bahwa Muhammad Sohibul Iman ini diputuskan sebagai calon wakil gubernur DKI untuk mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta, juga masukan-masukan dari berbagai pihak, dari para cendekiawan, dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, tokoh lintas agama, para habaib. Nah, sehingga kemudian kita menentukan pilihan seperti itu. Kita beralih ke informasi lainnya. Konser band Koplo di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten ricuh pada Minggu malam. Selain membakar properti, aksi penonton juga menjarah pagar besi hingga kursi. Akibat peristiwa ini, polisi memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap keempat penyelenggara. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Nazarudin mengatakan, sudah memanggil 4 orang penyelenggara untuk dimintai klarifikasi terkait peristiwa kericuhan penonton tersebut. Namun demikian, saat ini penyidik Polresta Tangerang masih akan melakukan pendalaman dengan memeriksa saksi-saksi dan akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu. Sementara terkait adanya aksi penjarahan, polisi menyebut para penonton yang melakukan penjarahan dikonfirmasi akan mengembalikan pagar besi dan kursi ke pihak vendor. Kemenkominfo mengungkapkan ada 210 instansi pemerintah di pusat dan daerah yang terdampak serangan ransomware. Ya, serangan ransomware terhadap server PDN lagi-lagi menunjukkan lemahnya keamanan siber infrastruktur digital milik pemerintah. Saksikan ulasannya selengkapnya pemirsa dan perbincangannya untuk Anda usai jeda.
insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Pusat Data Nasional atau PDN milik pemerintah mengalami gangguan sejak Kamis pekan lalu, sehingga berimbas terhadap layanan publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo mengungkapkan ada 210 instansi pemerintah di pusat dan daerah terdampak serangan ransomware. Instansi yang layanannya terdampak antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves, Kementerian PUPR, LKPP, hingga pemerintah daerah Kediri. Dari 210 instansi yang terdampak, gangguan paling parah terjadi pada pelayanan keimigrasian Kemenkumham di sejumlah bandara yang mengakibatkan antrean penumpang. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkapkan, lumpuhnya PDN disebabkan adanya serangan siber ke server PDN di Surabaya dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Berbeda dengan aksi hacker biasanya, serangan kali ini mengunci data sehingga server tak bisa diakses dan mengakibatkan terganggunya layanan publik. Lockbit 3.0 ransomware yang menyerang PDN disebut menjadi organisasi peretas yang bertanggung jawab atas serangan pada PDN. Lockbit 3.0 juga pernah mengirim virus yang sama yaitu Brainkeeper Ransomware saat menyerang server Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023 lalu. Perlu kami ketahui, kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi ini adalah yang terbaru yang setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN. Tentu ini perlu kita ketahui supaya bisa mengantisipasi di tempat kejadian lain dan ini segera kita sampaikan juga kepada instansi ataupun teman-teman yang lain. Menkominfo Budi Arief Setiadi menegaskan pihaknya tidak akan membayar tebusan dalam bentuk apapun sebagaimana yang diminta peretas sebesar $8 juta Amerika. Udah tunggu aja. Yang bertanggung jawab siapa jadinya Pak? Ya nanti kan lagi diurus sama tim terkait. Ya. Emang selama itu Pak ya sistemnya Pak? Enggak juga emang. Pemerintah akan bayar. Lalu bagaimana Pak? Enggak akan. Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja. Ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Ya. Apakah ada data satelit Pak yang persiapan nantinya? Enggak. Apakah dijamin Pak? Kita harus jaga. Ya. Bagaimana evaluasinya Pak? Biar sistemnya dibuat lagi Pak. Kita evaluasi dan ini akan sebentar lagi akan kita umumkan begitu. Tadi kan udah diumumkan. Kapan akan selesai Pak itu? Apa? Kapan akan beres PDN? Yang mobil tarik. Kita berusaha. Pak data-data yang hilang apa aja sih Pak? Enggak. Ini kan kita lagi evaluasi, terutama biasanya lagi forensik ya. Untuk backup sistemnya sendiri seperti apa? Kita Tadi kalau sekarang nggak ada nih. Kita migrasi. Ini kan supaya teman-teman media jangan salah ya. Ini bukan PDN, tapi PDNS. Pusat Data Nasional Sementara 2 yang ada di Surabaya. Supaya jangan salah, masih ngutipnya Pusat Data Nasional, bukan Pusat Data Nasional. Ini Pusat Data Nasional Sementara. Beda dong, sementara kan karena ini sedang dibangun yang PDN-nya, maka pakai dulu yang sementara yang ada di Surabaya. Isu peretasan Pusat Data Nasional ini pun mendapat perhatian Komisi 1 DPR RI. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menegaskan, pihaknya memberi waktu kepada Menkominfo untuk mencari tahu penyebab pasti gangguan siber PDN.
Yang utama juga adalah mencari tahu ini masalahnya apa. Apakah ada malfungsi di tingkat cyber security kita atau memang ada serangan. Nah ini kita tunggu pernyataan dari pemerintah. Mana penjelasan itu, kami juga di DPR juga menunggu. Tapi intinya mau itu malfungsi, mau itu serangan, masalah utamanya ada pada ketidakcakapan cyber security kita. Jadi ini yang perlu diperbaiki ke depan. Akan ada rapat dalam waktu dekat dengan Kemenkominfo? Kalau dalam beberapa hari ke depan belum ada perbaikan, kita akan panggil Menkominfo. Hingga kini, pihak berwenang masih berusaha menyelesaikan penyelidikan dan pemulihan akses ke pusat data nasional. Berbagai cara pun dilakukan demi pemulihan akses ini. Serangan ransomware terhadap server PDN lagi-lagi menunjukkan lemahnya keamanan siber infrastruktur digital milik pemerintah. Peristiwa ini menunjukkan betapa mudahnya digital pemerintah diretas. Kondisi ini tentu membahayakan karena data pribadi milik warga yang disimpan oleh pengelola rawan bocor, bahkan diperjualbelikan. Tim TV One mengabarkan. Ya, 210 instansi jebol, data digital ambrol. Demikiankah pemirsa? Lalu bagaimana sebenarnya potensi resiko atau dampak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat akibat adanya peristiwa ini dan sejauh mana penanganan yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah? Kita akan membahasnya malam hari ini dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Bapak Abimanyu Wahyu Hidayat, pakar keamanan siber. Abah, apa kabar? Baik, Sehat? apa kabar? Abah Abimanyu, terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Bapak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Kementerian Kominfo. Selamat malam Pak Dirjen, Pak Usman. Selamat malam. Ya, Mbak Ken. Ya, Pak Usman, kita ingin mengupdate dulu Pak, kondisi terakhir atau kondisi saat ini, proses penanggulangan atau recovery yang sudah dilakukan atas peristiwa yang terjadi ini, atas serangan ransomware pada pusat data nasional ini seperti apa? Iya, jadi kita terus melakukan pemulihan bertahap ya terhadap gangguan ya atau down atau serangan cyber yang menimpa pusat data nasional sementara 2 ya di Surabaya. Jadi ada pusat data nasional sementara 1. Nah, kita terus mencoba melakukan perbaikan ya pemulihan di imigrasi relatif bisa kita katakan sudah pulih, sudah normal. Autogate sudah bisa dipakai, sudah bisa difungsikan sehingga tidak sampai terjadi katakanlah antrian yang panjang di imigrasi. Kemudian kita juga terus melakukan pemulihan terhadap data-data ya data-data 282 kementerian, lembaga dan daerah yang terdampak ya kita mulai dari yang bisa kita pulihkan lebih cepat yakni kementerian, lembaga ataupun daerah yang memiliki backup data, lalu kemudian kita juga mencoba menjajaki ya menelusuri kementerian dan lembaga lain ya untuk kita mintakan ya informasinya tentang data ataupun backup data yang mereka miliki. Jadi ada progres ya, ada kemajuan pemulihan down-nya atau serangan cyber ke pusat data nasional sementara 2. Oke. Ya, Pak Usman, mungkin sebagai informasi juga kepada masyarakat yang juga belum cukup familiar. Sebenarnya apa kemudian bedanya pusat data nasional kemudian dengan pusat data nasional sementara 2 yang dimaksud ini Pak, sehingga kita pun masyarakat juga bisa membayangkan coverage gangguan atau dampaknya kemudian seluas apa yang ditimbulkan? Ya, jadi kita punya pusat data nasional sementara 1 dan pusat data nasional sementara 2 yang kemarin mendapat serangan cyber pusat data nasional 2. Nah, kemudian kita sedang membangun
pusat data nasional, katakanlah yang lebih permanen. Ya, mudah-mudahan bulan Agustus kita bisa meresmikan pusat data nasional di Cikarang, Bekasi. Kemudian kita juga merencanakan pembangunan PDN di Batam, dan yang ketiga di IKN. Oke, nah dengan adanya serangan yang kemudian mengganggu PDN sementara 2 ini Pak, gangguan coverage gangguannya tuh sampai seperti apa mungkin dampak yang bisa dirasakan masyarakat? Apakah hanya di wilayah-wilayah tertentu saja atau seperti apa? Iya, jadi pusat data nasional sementara 2 maupun pusat data nasional sementara 1 ini mengcover ya data-data dari banyak kementerian dan lembaga. Jadi yang terdampak karena down-nya atau serangan cyber pusat data nasional 2 ada 282 kementerian, lembaga, dan daerah yang terdampak. Yang terbesar memang di daerah karena meliputi provinsi, kota, dan kabupaten. Oke, baik. Itu penjelasan sementara sejauh ini dari Pak Usman, dari apa yang kemudian sudah dilakukan untuk proses recovery. Tapi Abah, kita sepakat bahwa kita pasti punya putra-putri anak bangsa yang handal juga dalam sistem cyber security. Tapi melihat adanya peristiwa ini, Abah melihat seperti apa? Masalahnya di mana sebenarnya, Abah? Kalau dasar pertanyaannya adalah kita punya putra-putri bangsa yang memang mumpuni, yang pinter-pinter, yang itu yang nggak dipakai sama Kominfo. Sehingga masih ada celah ini. Kenapa? Sekarang gini, yang terjadi sekarang ini udah jelas terbukti bahwa pusat data, mau dibilang sementara kayak permanen kayak, ini menunjukkan Kominfo ini adalah 4 T, lemah, linglung, letoy, dan kemudian lalai. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Ini nggak ngomong kasar, ngomong gimana, tetapi kita bicaranya adalah bahwa saat suatu layanan dibuat untuk melayani perusahaan kementerian yang lain, institusi yang lain, ya mau dia ngomong gitu mau sementara, mau cuma sementahun, mau bilang permanen, mau dia ngapain, itu harusnya tetap bisa melayani secara maksimal. Nggak ada omongan sementara. Kalau masih sementara jangan layani kementerian, ya masih tetap bangun dulu yang lebih baik. Masa baru sementara kemudian berani melayani kementerian, akhirnya kemudian malah dianya yang ambruk. Ya, jangan salah bahwa PDN diciptakan, PDN itu kan data center, dibilangnya di Indonesia kan jadi pusat data, diciptakan untuk melindungi data-datanya dari kementerian apabila suatu saat kementerian ada mengalami kegagalan gimana, ini kemudian dia untuk bisa melindungi. Niatnya udah seperti itu, ada di Wikipedia dia omonginnya kayak gitu, berarti itu informasi dari Kominfo. Tapi kemudian sekarang terbukti yang harusnya berharap melindungi ternyata tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, sudah ada temuan dari BSSN, katanya sudah diperiksa dan kemudian ketahuan katanya namanya Microsoft Defender lah yang kena dan kemudian keterobosnya kayak gitu yang akhirnya bisa down. Microsoft Defender itu antivirus. Ya, kalau kita ngomong antivirus dan kemudian kalau dia bilang ada Microsoft Defender for Server, ada Microsoft Defender Plan 1, Plan 2, ini yang mana nih? Dan kemudian yang namanya server itu nggak cuma satu, yang namanya pusat data, servernya itu terpecah banyak dan kemudian bisa dibilang clustering. Dia bisa dibilang terpecah-pecah, nggak mungkin cuma satu server nyimpen semua sekian banyak data kementerian dimasukkan dalam situ, data Pemda masukin situ, kemudian servernya tinggal dimasukin down, mati semua. Ini lalai, ini yang namanya kita bilang nggak tahu bahasa yang lain dari culun apa ya, gitu loh. Karena apa? Kalau dia bisa melindungi, harusnya dia mengerti juga yang namanya server. Kalau cuma satu saja, tanpa diserang. Sekarang kita guyur air aja, begini. Korslet kan itu server kan, masa mati se-Indonesia? Selemah itu, masa hanya ketergantungan di sini? Kan enggak. Dia harusnya bisa memecah di sini sehingga apabila terjadi masalah, maka itu bisa dipecah-pecah. Masalah itu misalnya kayak semacam dizonasi. Satu area di sini memegang apa, satu area dimegang apa. Sehingga kalau down nggak semuanya down. Di sini ada yang masih up, masih ada yang up, ya kan? Nah, kemudian lagi sekarang kalau dia memang masih sementara, umumkan dong sama semua kementerian ini masih sementara. Jadi jangan mengandalkan semua datanya di dalam sini. Ini baru setidaknya sebagai satu backup. Tetap semuanya
punya data yang di sentranya di masing-masing kementerian. Jadi kalau itu yang malah si sementara TA ini lagi down, makanya di kementerian masih tetap bisa up. Tapi kalau sekarang dibilang semuanya diandalkan dan kemudian namanya sudah dari pemerintah sehingga harusnya semuanya dimasukkan ke dalam si PDN di sini dan kemudian sudah terlalu dipercaya ternyata gagal, akhirnya apa? Semua yang kementerian ini jadi ya kena getahnya. Oke, baik gitu. Abah. Ya, Pak Usman mungkin bisa merespon apa yang kemudian dilihat oleh Pak Abimanyu di sini dalam cyber security kita. Sebenarnya antisipasi sejauh apa yang kemudian sudah dilakukan dari Kemenkominfo ataupun juga BSSN, mengingat ini pusat data nasional, ada begitu banyak data terpusat kemudian digunakan oleh begitu banyak instansi, lembaga, kementerian, bahkan sampai masyarakat. Ya, jadi tadi saya sampaikan kita punya 2 pusat data nasional sementara. Ya, jadi tidak satu, sehingga masih ada data kementerian dan lembaga yang tidak terkena serangan cyber. Ya, kemudian kita juga akan membuat 3 pusat data nasional yang lebih permanen. Tadi sudah saya sampaikan, jadi tidak cuma satu, clustering itu akan kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, kita pun meminta ya ada backup data. Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa kita akan memulai pemulihan secara bertahap, terutama untuk kementerian dan lembaga yang memiliki backup data. Nah, sementara yang datanya tidak ada pada kita, apakah dia punya backup data atau tidak, ini sedang kita hubungi satu persatu ya supaya kita bisa merancang pemulihannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, lalu butuh berapa lama Pak Usman untuk bisa melakukan proses recovery ini? Mengingat tadi kalau dari data yang disampaikan oleh Pak Usman juga jumlahnya tidak sedikit. Sedangkan pelayanan publik ini setiap hari terus menuntut tentunya pelayanan yang optimal, yang terbaik, begitu Pak Usman? Ya, pertama kita terapkan prioritas. Ya, ada prioritas pertama yang kita pulihkan adalah yang terkait langsung dengan pelayanan publik seperti imigrasi misalnya. Ya, imigrasi itu kita pulihkan lebih cepat ya karena imigrasi punya backup data, dan kedua kita akan menyambut kepulangan jemaah haji yang tentu kalau tidak kita benahi segera akan terjadi penumpukan. Walaupun kita sudah siapkan plan B-nya, yaitu gabungan antara manual dan digital. Ya, tetapi sebelum jemaah haji pulang, ya kita sudah bisa membenahi autogate. Ya, autogate 69 itu sudah di Soekarno-Hatta itu sudah bisa kita beresin lah begitu ya, bisa kita benahi. Nah, jadi itu yang kita lakukan, ya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membenahi semua itu. Nah, yang ketiga ya tentu saja semua harus kita benahi. Ya, ini prioritas, ya pokoknya menempatkan prioritas dulu. Ya, ini paralel kita lakukan, tetapi tentu ada prioritas yang menyangkut layanan publik kita utamakan. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik, itu penjelasan dari Pak Usman. Abah nampaknya sudah tidak sabar juga untuk merespon, tapi ditahan dulu sebentar Abah. Usai jeda dulu, mungkin nanti bisa disampaikan seperti apa suggestion yang bisa diberikan kepada mungkin Kemenkominfo dan juga di sini BSSN dalam mengatasi permasalahan yang saat ini tengah kita hadapi bersama. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali menemani Anda. Insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ya pemirsa, dalam era dunia yang serba digital ini, isu keamanan digital begitu sangat penting tentunya dan menjadi perhatian. Namun sayangnya meski kerap
kemudian didengungkan, namun para pembobol ataupun juga hacker ini tidak berhenti berulah. Mereka juga terus melakukan serangannya tanpa terkecuali seperti apa yang saat ini tengah kita hadapi bersama. Ini kami hadirkan untuk Anda informasinya, serba-serbi serangan ke Pusat Data Nasional, di mana awal serangan ini terjadi pada Kamis atau terdeteksi pada Kamis 20 Juni 2024. Dan diinformasikan ada 210 instansi layanan publik yang kemudian terdampak dari adanya serangan ini. Kemudian pada Senin 24 Juni 2024, BSSN ini menyebut Pusat Data Nasional mengalami gangguan akibat brain chipper ransomware yang dilaporkan. Yang artinya sudah berhasil diidentifikasi. Nah, apakah sebenarnya ransomware itu? Software berbahaya yang mampu mengambil alih kendali dan mencegah penggunanya untuk mengakses hingga kemudian tebusan dibayarkan. Ini kemudian yang juga disampaikan oleh sang hacker. Nah, brain chipper ransomware, apa itu? Ia adalah ransomware baru yang mengenkripsi file korban dan meminta tebusan berupa Bitcoin. Kalau dari informasi yang beredar, ini hacker meminta 8 juta dolar Amerika Serikat sebagai tebusan atau sekitar 131 miliar rupiah, pemirsa. Nah, kasus brain chipper ransomware ini kemudian pada Maret 2024 juga ada data perusahaan milik Crinetics Pharmaceutical yang dicuri dengan tebusan 4 juta dolar Amerika Serikat. Jadi tidak hanya pada saat ini saja. Dan kasus brain chipper ransomware pada Februari 2023 juga sempat terjadi. Begitu juga Oktober 2023, kelompok Nuscape melakukan pencurian data. Jadi sudah ada beberapa rangkaian masalah, pemirsa, yang juga pernah terjadi akibat serangan ini. Abah, ini nampaknya tadi sudah cukup semangat untuk bisa merespon atau menanggapi apa yang disampaikan. Mungkin kita bisa kembali ke kamera, Abah, apa yang sudah disampaikan dan juga dijelaskan oleh Pak Usman tadi mengenai apa saja skema recovery atau penanggulangan yang sejauh ini sudah dipilih dan ditempuh oleh Kemenkominfo dan juga BSSN. Seperti apa, Abah? Saya pengen meluruskan banyak hal, jangan dipotong ya, kesal nih. Pertama, ransomware, banyak di berita-berita ransomware adalah software, aplikasi. Bukan, ransomware itu kriminalnya. Cuma kemudian kriminal tersebut dilakukan untuk meminta tebusan. Ransom, diminta tebusan. Kriminal tersebut tetap bisa dilakukan siapapun tanpa minta tebusan. Berarti bukan ransomware, dia bisa menggagalkan suatu sistem, dia bisa mencuri data, dia bisa melakukan pemutusan jaringan, apa semuanya. Tetapi hal tersebut kalau nggak minta tebusan, dia bukan ransomware. Jadi di situ yang menjadi istilahnya sebagai cybercrime yang ransomware karena ada tebusan yang diminta. Dan itu nggak perlu ada software, itu pelaku manusia juga dia kemudian melakukan penguncian aja, server kemudian dia kunci, dia minta tebusan, dia sudah jadi kriminal yang bersifatnya ransomware. Nggak harus hanya sekedar aplikasi. Oke, satu. Yang kedua, ransomware itu ada dua hal. Ransomware yang sifatnya mengenkripsi dan ransomware yang sifatnya mengkunci. Ya, login dan kemudian mengenkripsi. Ini yang mana nih? Gitu kan. Nah, kemudian ransomware tersebut itu bisa dilakukan siapapun. Nah, kalau udah ada tagihan, ada tuntutan, biasanya kan juga menunjukkan suatu ancaman dulu. Biasanya kalau dia bisa mengunci, ngapain dia mengunci kalau nggak dia mencuri data? Dia harusnya bisa mampu mencuri data dan kemudian dia jual kemana-mana, jauh lebih baik daripada sekedar mengunci. Server itu bukan hantu, server itu barang keras, itu ada bendanya di situ, di mana mau ransomware orang minta macam-macam pun, tinggal kita pegang servernya, tarik kabelnya sampai putus, ya udah selesai, nggak ada siapapun yang bisa mengganggu. Wirelessnya matiin umpamanya ya, wifi-nya dimatiin, kabel cabut, siapapun nggak bisa ganggu. Karena sudah terputus kontrol dari pihak yang lain, itu jadi benda sendiri, bisa dikelola oleh yang si pegangnya. Nah, di sini ada terlibat 4S, yang namanya server, security, kemudian setting, dan SOP, ya, Standard Operating Procedure. Ini yang harusnya dibenahi. Nah, kalau yang saya bilang kenapa tadi Kominfo itu ada, saya bilang 4T, letter, lalai, dan kemudian sebagainya, itu karena SOP-nya ini ada yang nggak jalan. Baru punya sementara, belum dibikin yang secure kayak gimana, kemudian diberikan layanan kepada publik. Dan akhirnya maaf tadi kepada Pak Usman juga, dan kemudian kepada publik ya, saya ketawa sampai ngakak di sini. Kenapa? Ada diutarakan oleh Kominfo tadi bahwa oleh kementeriannya, itu minta segera memberikan backupnya.
Tanggung jawab backup itu si pemilik server. Kalau di sini berarti PDN yang harusnya wajib membackup sendiri tanpa di backup oleh kementerian masing-masing. Loh, yang mengelola data itu dia harusnya membackup sendiri. Nih saya ajarin buat Kominfo, backup itu ada yang diferensial, ada incremental, ada parsial. Ya kan? Yang mana yang mau dilakukan? Ini semuanya ada tahapan yang harus dilakukan. Nggak peduli ada ancaman atau nggak ada, bisa jadi tahu-tahu gentengnya jatuh atau apa, kemudian rusak. Ada orang lagi bersihin area data server kesenggol, jadi rusak ya kan. Nah, backup ini yang harusnya segala langsung dilakukan untuk melakukan restorasi. Ya, nah kalau itu sudah bisa dilakukan ya sudah beres. Nah, yang tidak dimiliki oleh Kominfo saya yakinin apa? Yang namanya redundancy. Itu adalah sesuatu layanan di mana servernya ini, kok dibilang tadi kan ada udah di zonasi ada yang kayak gitu. Katanya cuma sebagian lah, buktinya langsung 210 layanan hilang. Enggak, bukan sebagian, itu udah banyak atuh. Gitu. Kalau dia berani ngomong gitu berarti harusnya ada dari sekian banyak layanan, sebanyak sekian yang rusak, yang lainnya enggak aman gitu kan. Nah, ternyata enggak kan, tetapi pasti ini langsung down semua. Karena nggak ada redundancy. Redundancy ini adalah satu saat server ini down, langsung yang ini menggantikan secara cepat, benar-benar bisa dibilang real time. Ya, seamless, bang, langsung ini down, ini tetap jalan. Jadi si pengguna nggak tahu bahwa ini, oh ada yang down nih. Downnya bisa server yang menginterface kepada pengguna, ada downnya yang sifatnya adalah yang kepada database servernya jebol, dia pindah ke database yang lain. Karena di belakang database ini sama database saling membackup. Backupnya real time, itu di backup real time. Jadi benar-benar nggak ada data sedikit pun yang hilang. Nah, hal ini kenapa diminta sama kementerian? Jadi kayaknya kan lepas tangan. Gitu loh, harusnya ini yang bisa dilakukan. Ini yang saya bilang harusnya dibenahi. Bagian dari prosedur itu ya? Iya, bagian dari prosedur dan pembelajaran bagi Kominfo. Apalagi dibilang baru sementara. Gitu loh, sementaranya di sini yang harusnya dia membenahi. Jangan sampai hanya sekedar kata sementara, kemudian ada kelalaian prosedur yang tidak dijalani. Baik, Abah. Apalagi kalau server udah bersilang-silang nih, sementara 1, sementara 2. Pas ada 1 down, dioper ke sementara yang satunya. Kan katanya sementara 2 down. Kenapa ininya nggak kerja, yang di ujung sana ngapain? Kita gitu coba loh. tanya langsung ya ke Pak Usman. Pak Usman, bagaimana nih tadi koreksi yang disampaikan oleh Pak Abimanyu? Silakan ditanggapi Pak Usman. Iya, kita ini kan prinsipnya bagaimana memulihkan pelayanan lebih dulu. Ya tadi saya sampaikan ada prioritas dari manapun sumbernya, ya backup data itu ya harus kita pakai. Dan kita memang memakai sebagian itu adalah backup data yang dimiliki oleh kementerian, sejumlah kementerian dan lembaga. Tentu kita pakai. Nah, kalau backup datanya yang ada di tempat kita, maka kemudian juga kita akan menggunakan itu, gitu ya. Ini tadi sudah disampaikan, ini adalah PDNS, ya. Ini kan dalam rangka kita melaksanakan kebijakan satu data, ya. Kemudian kita membangun pusat data nasional, ya kita menggunakan pusat data nasional sementara, ya memang betul itu kita lakukan ya sebagai sebuah transisi juga untuk menuju pusat data nasional yang lebih permanen yang sedang kita bangun begitu ya. Jadi saya kira kita tentu akan menjadikan ini pelajaran berharga. Tadi yang disampaikan Abah Abimanyu saya kira sangat berharga buat kita semua, buat Kominfo dan seluruh stakeholders yang berkepentingan dalam melindungi data. Dan ini tentu ya standar keamanan harus kita terapkan bukan hanya di PDN nanti yang lebih permanen, tetapi yang sekarang pun ini tetap harus kita terapkan begitu. Nanti kita akan periksa ya apakah ada standar yang tidak dijalankan ya atau seperti apa ya tidak dijalankannya. Ini tentu akan kita periksa. BSSN ini kan masih bekerja ya mengaudit dan di pusat data nasional yang lebih permanen apa yang tadi disampaikan oleh Abah Abimanyu tentu akan kita laksanakan ya. Bahkan kita misalnya untuk memutuskan ya PDN itu ada di mana, misalnya ini yang di luar terkait dengan ya hacker begitu ya, misalnya kita tempatkan di 3 wilayah yang kita deteksi itu aman dari bencana alam misalnya, kemudian pasokan listriknya itu bagus ya,
karena dia tidak boleh berkedip sedetik pun. Ya, kalau ada gempa dia bisa terganggu, kalau ada tsunami apalagi. Karena itu kita ditempatkan di 3 itu dari situ saja kita sudah mulai. Nah tentu yang sifatnya lebih teknis terkait dengan standar perlindungan data yang lebih telematik lah, lebih IT, tentu juga akan kita terapkan di Pusat Data Nasional yang lebih permanen nanti. Terima kasih Abah masukannya. Ya, Pak Usman, mungkin tadi kalau juga menggarisbawahi yang kemudian menjadi karakter ransomware kan adanya tebusan itu ya tadi ya Abah ya. Kemudian di kasus ini 8 juta dolar Amerika Serikat atau setara 131 miliar rupiah. Nah, bagaimana kemudian Kominfo atau BSSN merespon mengenai hal ini? Ya, yang pertama ya BSSN ini dan juga Kominfo ini berkoordinasi dengan Polri. Ya, apapun ceritanya ini adalah tindakan pidana. Ya, tindakan pidana. Kemudian ya nanti Polri yang akan mengurusnya lah ya, menanganinya. Karena itu ada di ranah Polri. Yang kedua, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Menkominfo ya, kita tidak akan memenuhi tuntutan ataupun ransom tadi itu begitu. Oke, baik. Abah, mungkin memaksimalkan kesempatan ini ada suggestion lagi yang ingin di-highlight dan disampaikan dalam proses recovery atau penanganan dari kasus ini sehingga tidak kembali lagi terulang, Abah, karena ini tentunya menjadi evaluasi ya kalau kita melihat catatan yang pernah terjadi. Seperti apa, Abah? Ya, sekarang tetap sebenarnya semua pengelola area, ya area server maupun area umpamanya zonasi-zonasi tersebut, mereka harus mengelola datanya, areanya sebagai suatu unit tersendiri. Ya, sehingga kalau satu yang down yang di sini tidak terpengaruh ya. Kemudian kalau ada yang serangan nggak akan kemudian kemana-mana. Satu. Yang kedua, prosedur yang namanya recovery, rebuild, restore, restrain itu harus dijalankan. Kalau selalu saya ceritakan jadi teknis banget, tetapi tahapan-tahapan di sini untuk mencegah jangan sampai kalau udah down, kemudian dia udah down, recovery lagi. Nah, kemudian itu harus dipikirkan jangan sampai hal itu yang terulang. Yang saya ngerinya adalah hal ini semua nanti kejadiannya apa? Ada proyek baru, salah digini deh, ada proyek baru. Nanti kemudian, wah ini masih pembenahan yang kayak gini-gini lagi. Wah jadinya macam-macam gitu loh. Karena ini sesuatu hal yang menurut saya kecil, kenapa jadi dibesar-besarkan. Ini adalah sesuatu yang server biasa, yang kemudian yang down di data center semua bisa mengalami. Teman saya malah ada yang di data center, ada yang di Duren 3, kemudian ada yang di Kuningan, di mana juga mengalami hal yang sama, umpamanya itu dalam pengelolaan berbagai layanan, dan mereka melakukan BKP, pertanggungjawabannya benar-benar secara sendiri-sendiri. Nah, Kominfo belajar lah, mungkin ini ingin mandiri Kominfonya, bahwa pemerintah mandiri punya data center sendiri, tapi belajar sama yang sudah stabil, belajar yang memang sudah mereka lebih baik di situ, nah belajar dari sana, cari setiap celah-celahnya benar-benar diperiksa, jangan menganggap dirinya sudah oke, tapi benar-benar memeriksa semua celah-celah bolongannya ada seperti apa. Itu sih. Baik, Pak Usman, singkat saja terakhir mungkin untuk kemudian memberikan rasa aman, ketenangan juga kepada masyarakat, karena mungkin juga masyarakat di luar sana bertanya-tanya seperti apa perlindungan ataupun jaminan terhadap data mereka, karena kemudian ada kekhawatiran data pribadi mereka yang kemudian sudah dihimpun ini kemudian bisa terhubung dengan satu aplikasi ataupun juga urusan-urusan dengan perbankan. Ini kemudian kan ada kekhawatiran di tengah masyarakat. Seperti apa Pak Usman? Iya, jadi pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita tentu bekerja sama dengan para ahli juga ya dalam pengadaan PDN, baik yang sementara maupun yang permanen tadi itu. Ya, dan tentu sudah kita laksanakan arahan-arahan ataupun masukan para pakar itu begitu. Kita kan melibatkan seluruh stakeholders juga yang terkait. Jadi kita tidak juga merasa hebat sendiri karena memang ya kita punya keterbatasan pasti kan begitu. Nah yang kedua seperti saya sampaikan tadi ini menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk terus meningkatkan perlindungan ya data, perlindungan ataupun keamanan cyber kita. Ya kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Ya ini kan akan menjadi semacam pembentuk ekosistem perlindungan ataupun keamanan cyber. Ini sedang kita susun satu peraturan pemerintah dan juga satu peraturan presiden. Nanti peraturan presiden itu akan mengatur satu lembaga ya yang memastikan perlindungan data masyarakat, memastikan pelaksanaan perlindungan data pribadi. Ya kemudian juga secara teknis ya apa yang terjadi
ini tentu kita harus perbaiki teknologinya karena teknologi terus berkembang. Di sisi lain juga teknologi punya kelemahan, ya karena itu tentu kita harus terus tingkatkan ya kemampuan kita dalam melindungi data atau dalam mengamankan dunia cyber kita. Oke, baik, tentu ini menjadi bahan evaluasi dan tentunya kita tunggu, kita nantikan proses recovery secepatnya yang bisa dilakukan untuk bisa menjamin keamanan dari data pribadi seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya terima kasih Pak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi dari Kementerian Kominfo, dan juga Abah Abimanyu Wahyu Hidayat sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Tapi usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam tentu masih akan menemani Anda dengan topik perbincangan berbeda yang tidak kalah menarik bersama dengan Putri Viola. Betul sekali Kenana, dan pemirsa setelah jeda kami akan bawa Anda tuh bisa menyaksikan perbincangan kami. Kita akan bahas lebih dalam lagi apa yang menyebabkan proses dari persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan yang seharusnya berlangsung Senin kemarin tertunda. Kita akan bahas selengkapnya setelah jeda berikut ini. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina, Peggy Setiawan yang sejatinya digelar Senin 24 Juni 2024 ditunda menjadi pekan depan tanggal 1 Juli 2024. Sidang ditunda lantaran termohon, dalam hal ini pihak Polda Jabar, tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Menurut Humas PN Bandung, Dal Yusra mengatakan, ketidakhadiran Polda Jabar tidak dijelaskan. Kuasa hukum Peggy Setiawan kecewa dengan penundaan sidang pra-peradilan yang dinilai sengaja dilakukan oleh pihak termohon, yakni penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat yang tidak hadir dalam sidang. Kuasa hukum menduga penundaan sidang pra-peradilan merupakan upaya agar berkas penyidikan dinyatakan lengkap sehingga gugatan pra-peradilan kliennya dianggap gugur. Kuasa hukum berharap Polda Jawa Barat akan hadir dalam sidang berikutnya untuk membuktikan apakah Peggy Setiawan merupakan pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada 8 tahun silam. Namun jika pada sidang selanjutnya pihak termohon tidak juga hadir, hakim akan tetap melanjutkan sidang tersebut. Benarkah ada intrik dari penundaan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini? Tim TV One mengabarkan. Ada intrik di balik ketidakhadiran dari Polda Jawa Barat pada proses persidangan pra-peradilan yang seharusnya dilakukan pada hari Senin kemarin 24 Juni 2024. Itu yang dikatakan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan yang mengaku kecewa dengan penundaan proses persidangan ini, bukan hanya dari kuasa hukum, tapi pihak keluarga juga mengaku kecewa. Lantas apa langkah-langkah berikutnya? Nanti kita akan dengarkan, termasuk juga upaya dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi Menko Polhukam pada hari ini, apa kemudian yang disampaikan dan juga bagaimana kinerja ataupun juga pengawasan dari pihak Kompolnas melihat hal ini. Sudah hadir di samping saya Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam Pak Beni. Malam. Baik, dan juga yang akan bercerita kepada kita lebih lanjut lagi akan kita gali dari Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi selaku kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Selamat malam Pak Marwan. Malam Mbak. Baik, langsung saja Pak Marwan bisa ceritakan kepada kami sebenarnya bagaimana kekecewaan dari pihak kuasa hukum, termasuk juga mengatakan ada intrik di balik ketidakhadiran dari Polda Jawa Barat ini. Silakan Pak Marwan. Baik, terima kasih Mbak ya. Sebenarnya kalau kecewa benar-benar kecewa kami. Ya. Karena kami sudah mempersiapkan diri, tahu-tahu dari pihak Polda sendiri tidak hadir tanpa keterangan. Tanpa ada alasan? Tanpa ada alasan. Tanpa ada alasan apapun. Baik. Sementara dari hakim sendiri mengatakan sudah dipanggil secara patut. Tuh. Baik, Pak Marwan, apa yang Pak Marwan baca dari hal ini, dari ketidakhadiran pihak Polda Jawa Barat ini? Mungkin katanya untuk mengulur-ulur waktu. Oke. Ya, mengulur-ulur waktu biar itu P21. Menurut Pak Marwan seperti itu tujuannya?
Menurutnya begitu. Menurut analisa dari kami teman-teman dari satu tim ini begitu. Menurut analisa dari Pak Marwan dan juga rekan-rekan lainnya dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini begitu. Mengulur-ngulur kemudian agar berkasnya P21 ini mungkin juga masyarakat yang belum mengerti, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sebenarnya pihak Polda Jawa Barat jika memang betul mengulur-ngulur, apa keuntungannya untuk mereka? Masyarakat mungkin yang masih awam mengenai istilah hukum bisa lebih mengetahui mengenai hal ini. Mungkin nanti pra-peradilannya belum selesai. Udah P21. Ini menurut analisa, kita menduga kan. Boleh-boleh aja. Ya, kalau kita menduga boleh-boleh aja. Tetapi kalau saya secara pribadi juga mengatakan nggak segampang itu juga. Sebab untuk P21 itu nggak gampang juga. Berapa kali bolak-balik nanti berkas itu. Ini kalau saya secara pribadi. Gitu, Pak. Ada dugaan lain mungkin dari Pak Marwan secara pribadi, mengapa pihak Polda Jawa Barat tidak hadir pada saat proses persidangan yang dijadwalkan Senin kemarin? Menurut saya kemungkinan belum siap ya. Mungkin ada kurang siap dari Polda. Kurang siap? Iya. Baik, apanya kalau menurut Pak Marwan yang belum siap? Nggak tahu saya, tapi menurut saya kurang siap. Kurang siap, begitu. Pak Benny, silakan langsung ditanggapi. Karena begini Pak, pihak Polda Jabar pada hari Minggu itu menyatakan kepada media siap untuk bisa mengikuti proses persidangan besok. Sudah menyiapkan kuasa hukum dan sebagainya. Tapi kemudian tidak ada alasan yang bisa menjelaskan ketidakhadiran mereka, Pak Benny. Ya, kami memahami bagaimana kecewanya keluarga penasihat hukum dengan pengunduran sidang ini. Sangat memahami. Karena apa? Kami pun sudah siap. Kami sudah tanda tangan surat jalan, surat perintah nih, tim untuk berangkat. Karena kami akan mengawal jalannya persidangan sampai dengan nanti, tidak hanya pra-peradilan, nanti ketika persidangan kasusnya juga kami akan pantau terus. Nah, dalam konteks ini, ketika kami kunjungan terakhir hari Jumat, disampaikan juga sudah siap semuanya. Makanya kami yakin, sehingga kami pun sudah nyiapin tim. Nah, dalam kaitan ini tentunya banyak analisa ya yang muncul. Kalau tadi disampaikan, mungkin belum siap. Atau mungkin ini ada trik mengulur supaya nanti P21 dulu. Saya sependapat Pak, nggak semudah itu. Nggak semudah itu, karena apa? Rencananya untuk rekonstruksi juga belum. Jadi rencananya setelah berkas dikirim, dipelajari oleh jaksa, kan ini jaksa yang akan nanti berjuang di pengadilan untuk membuktikan. Akan berhadapan dengan beliau-beliau ini nanti. Terjadi perdebatan, adu bukti dan sebagainya. Oleh sebab itu, jaksa bisa nanti minta rekonstruksi dulu. Nah, oleh sebab itu, ya karena sudah diputuskan demikian, marilah kita tunggu tanggal 1 Juli, nggak bisa mundur lagi. Kan sudah disampaikan oleh Humas Pengadilan, tidak mundur lagi, jalan terus. Baik, Pak Benny ketika kemudian mengunjungi pihak Polda Jabar pada hari Jumat, bertemu dengan mereka, dikatakan siap. Kesiapannya sejauh apa sebenarnya Pak? Kesiapannya tentunya kami menerima paparan soal pembuktian, soal 2 alat bukti dan sebagainya. Kemudian bagaimana proses mengidentifikasi sampai dengan ketemu Peggy yang sekarang ini, itu panjang, semua sudah dipaparkan semua seperti yang disampaikan oleh Kadif Humas. Kami dijelaskan satu persatu. Nah, karena sudah dinyatakan sudah siap, makanya kami pulang ya kami sudah siap-siap juga. Ketika Senin kemudian tidak hadir Pak, apa langkah Kompolnas? Apakah menanyakan kepada Polda Jabar apa yang menjadi alasannya? Itu yang sebenarnya sehingga kemudian saat ini Pak, asumsi ini begitu terbuka di ruang publik. Iya, sebetulnya kalau kita amati apa langkah yang terjadi, kita sendiri juga bisa menganalisis kan. Kan ada proses pemanggilan, pemeriksaan, ya Pak ya. Kan yang didampingi oleh penasihat hukum untuk narapidana kan 2 orang diperiksa untuk pemeriksaan psikologi dan sebagainya. Ada proses yang berjalan. Nah, apakah konteksnya itu untuk memperkuat dalam kaitan dengan pembuktian nanti di pra-peradilan? Ya,
penyidik lah yang tahu. Oke. Tetapi yang jelas ada action. Bukan berarti kosong, tidak ada aktivitas apa-apa, tidak ada langkah-langkah apapun, tapi ada. Gitu. Oke, baik. Pak Benny, Pak Marwan, kita lihat terlebih dahulu. Ini adalah pernyataan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat pada saat menyatakan kesiapannya di hari Minggu kemarin yang seharusnya menjadi H-1 dari sidang pra-peradilan kasus Peggy Setiawan. Kita lihat bersama. Kami akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS. Tentu kami telah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sejauh ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak pengadilan terkait dengan waktu pelaksanaan dari sidang pra-peradilan yang Pak Marwan ada komentar melihat pernyataan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat yang pada hari Minggu H-1 Pak. Ini menyatakan kami sudah siap semuanya, termasuk juga kuasa hukum dan sebagainya sudah siap. Ya, kalau melihat dari komentar itu kan sangat percaya diri sekali akan hadir. Tapi kenyataannya tidak. Ya, itu menjadi pertanyaan. Makanya menjadi timbul pertanyaan. Ada yang menganalisa karena trik-intrik, ada yang menganalisa saya bilang tidak segampang itu untuk trik-intriknya kan. Menurut saya mungkin karena kurang siap. Ada juga yang mengatakan ini melecehkan pengadilan. Ada timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu, melecehkan pengadilan. Ya. Kenapa kemudian tindakan ini disebut sebagai atau dinilai melecehkan pengadilan? Karena sudah dipanggil secara patut tetapi tidak ada jawaban. Nah itu dianggap seperti itu. Maka sampai sekarang kan belum ada itu dari Polda Jawa Barat. Apa? Kenapa dia tidak datang kemarin gitu, Mbak? Baik, seharusnya hal seperti ini disampaikan begitu kepada publik, dijelaskan apa penyebabnya? Seharusnya disampaikan. Baik. Biar tidak menggelinding kemana-mana, Mbak. Ini kan seperti bola liar. Yang kasihan juga kalau saya sebenarnya sayang, Mbak, sama Polda Jawa Barat. Saya sayang sama Polda Jawa Barat. Kasihan. Karena masalah ini menjadi oleh masyarakat digoreng-goreng menjadi masalah itu, Pak. Baik, Pak Benny, diharapkan sebenarnya Polda Jawa Barat ini membuka, menjelaskan secara terang benderang apa yang menjadi alasannya, begitu? Ya, memang sebaiknya demikian, sehingga nanti publik tidak menerka-nerka, kemudian tidak berspekulasi, yang nanti akhirnya juga akan merugikan. Transparansi menjadi penting. Transparansi menjadi penting. Baik, sejauh ini apa kemudian dilakukan oleh pihak Kompolnas? Ya, kami pertama mempertanyakan, kemudian disampaikan bahwa mereka sedang mempersiapkan tambahan. Jadi apa yang dilakukan kemarin 2 tambahan itu ya diantaranya itu. Artinya karena ini menjadi atensi publik maka harus seoptimal mungkin. Baik. Tidak boleh ada celah, tidak boleh. Kan ini 2 pihak. Jadi penyidik bertanggung jawab untuk bisa membuktikan. Sementara dari pihak lawyer, dari pihak ini kan bagaimana untuk mematahkan ini berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki. Saksi yang meringankan, ini segala macam sudah didatakan semua dan ini sudah diperiksa. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain kecuali mari kita tunggu tanggal 1 Juli nanti. Ketika dibuka, publik akan tahu dan akan terjawab kenapa sampai hari ini. Satu catatan begini, kami kan hampir sering sekali lah menghadiri sidang pra-peradilan. Terakhir kami di Denpasar, Bali, kasus yang itu istri anggota TNI itu. Kami hadir ke sana, sidang pra-peradilan, sama, ditunda. Kemudian Banyumas, sama, ditunda. Dengan alasan yang sama dengan ini, untuk memperkuat bukti-bukti dan sebagainya? Arahnya ke sana lah. Baik. Arahnya. Baik, jadi ini hal normal Pak ya, hal biasa seperti ini? Ini kalau didata jumlah pra-peradilan yang ada, di mana Polri digugat, berapa persen yang sidang pertama tidak hadir? Banyak. Baik, Pak Marwan, ini hal biasa. Pagi sudah ditanyakan oleh pihak Kompolnas dan ternyata pihak kepolisian masih terus untuk memperkuat bukti-bukti dan sebagainya. Nanti Pak Marwan bisa berikan tanggapan. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali saat lagi.
Kita kembali lanjutkan perbincangan. Sudah dijelaskan Pak Marwan tadi oleh Pak Beni bahwa pada proses pra-peradilan ini kemudian banyak sekali pada sidang perdana, sidang pertama ini akhirnya mundur. Begitu kan? Bahkan ini mayoritas kalau tadi kata Pak Beni. Artinya ini hal yang normal, hal yang wajar. Pandangan Pak Marwan? Kalau menurut saya ya, pandangan saya, semuanya harus jelas terbuka. Kalaupun ini ada disampaikan ke publik, biar publik tidak menjadi tanda tanya. Di sini saya mau menyampaikan juga Mbak ya. Ini ada ini, mohon izin Jenderal. Ini waktu pemeriksaan psikologi, klien kami ini diminta sidik jari di kertas yang kosong. 4 kertas. Tanpa melibatkan dari penasihat hukum. Nah orang tuanya tanda tanya, menanyakan kepada kami. Nah akhirnya kan perkara seperti ini, kebetulan juga tim saya bertanya ke penyidik. Ini keperluannya untuk apa? Penyidik mengelak. Dia bilang tidak. Padahal dari si Peggy Setiawan sendiri mengatakan iya. Nah ini kan seperti ini kan tidak ada keterbukaan, ini kan terus seperti bola liar. Seperti ini jangan sampai ada maksud saya celah. Celah orang untuk menyerang daripada Polda. Kalau seperti ini ada celah dari netizen, ada apa? Kenapa? Hanya Peggy yang diminta sidik jarinya atau ada orang tua atau mungkin terpidana lain? Peggy. Peggy saja? Ya, menjadi pertanyaan. Nah, seperti di 4 kertas kosong? Di 4 kertas kosong. Nah, ditanya oleh tim saya ke penyidik, buat apa? Mengelak. Kalau dia jelaskan, nah seperti ini kan transparan, seharusnya transparan, dijelaskan ke masyarakat, ini tujuan untuk ini, itu lebih bagus. Nah seperti ini, jangan menjadi maksud saya ada celah, orang akan menjadi timbul tanya. Yang ini akan digoreng oleh netizen, yang orang nggak suka akan menggoreng. Baik. Sama seperti tadi, pertanyaan tadi, kenapa tidak datang ke pra-peradilan? Dijelaskan, masalahnya ini. Mungkin dari masyarakat, dari netizen, semuanya akan menerima. Jadi tapi kalau tidak dijelaskan, menjadi pertanyaan. Menurut Pak Marwan, tidak hadir itu hal yang biasa, hal yang wajar, tapi yang harus disampaikan adalah alasannya, itu yang diminta. Diminta begitu, minimal ada alasan. Baik. Ya, kalau tidak ada alasan tadi, kan saya sampaikan, bisa juga anggapan orang melecehkan. Karena tidak ada alasan. Baik. Karena sudah dipanggil secara patut. Ada juga mengatakan trik and trik. Ada juga macam-macam lah. Belum siap. Nah seperti ini, disampaikan oleh Polda gitu. Ada hal-hal yang menunjukkan ketidakterbukaan Polda Jabar hingga saat ini masih dirasakan oleh Bapak selaku kuasa hukum Peggy? Saya merasakan. Selain masalah diminta sidik jari, selain kemudian masalah alasan ketidakhadiran, ada lagi, Pak? Untuk sementara ini saya belum. Tapi itu tidak terbuka. Ini baru kita alami, ini tidak terbuka seperti ini. Seharusnya terbuka aja. Terbuka, tidak ada masalah kok. Baik. Di beberapa perbincangan sebelumnya, Pak Beni, kita sering mendengar salah satu kritik ataupun juga atensi dari pihak masyarakat, pengamat hukum dan sebagainya meminta pihak Polda Jabar untuk lebih terbuka. Ini termasuk juga disuarakan oleh berbagai kuasa hukum dari orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Tapi hingga saat ini ternyata menurut catatan dari kuasa hukum Peggy masih ada masalah di ketidakterbukaan, tidak transparannya, Pak Beni. Ya, kami dari Kompolnas sendiri kan sering terima aduan. Dari aduan itu kesimpulan kami 2, transparansi, komunikasi. Transparansi ini menjadi penting. Contoh tadi, ketika ngambil sidik jari di kertas, saya sebagai mantan penyidik bingung, kok di kertas? Seharusnya apakah pakai tinta atau tidak? Kan ada ini yang ngambil sidik jari itu ya biasanya dari Inavis. Secara teknis dia yang tahu. Tujuannya apa perlu dijelaskan dan sebagainya. Ini sekali lagi untuk mengurangi dugaan-dugaan, salah tafsir dan sebagainya. Jadi dalam konteks transparansi ini apa yang perlu dikomunikasikan disampaikan. Contohnya saja ketika mau reka ulang di Cirebon. Kan waktu itu kami sudah dapat informasi, Pak ini akan ada rekonstruksi, nanti Kompolnas akan diundang. Oke, tolong waktunya nanti diinfokan sebelumnya supaya saya bisa atur jadwal. Ya Pak. Kemudian yang kedua, tiba-tiba kok rame. Ternyata baru persiapan. Ngecek lokasi, kasih tanda ini supaya ketika nanti rekonstruksi semua sudah siap peralatannya. Dari penasihat hukum protes. Kenapa kok tidak diberitahu kami? Nah, hal-hal seperti itu kan perlu diantisipasi gitu. Betul. Ini akan rame, media akan meliput, masyarakat nonton. Ini perlu disampaikan bahwa hari ini kami
baru tahap persiapan. Baik. Belum rekonstruksi. Baik, artinya sebenarnya kritik sudah datang sudah cukup lama, berulang kali dari berbagai pihak, tapi kemudian tidak juga dilakukan oleh pihak Polda Jabar. Tapi mungkin nanti, mohon maaf Pak Beni, kita tunda dulu, nanti Pak Beni bisa menjelaskan. Sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu apa yang menjadi alasan dari pihak Polda Jawa Barat tidak hadir di persidangan hari Senin kemarin. Rekan kami Ardo, Yohanes Leonardo akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Ardo. Ya baik, terima kasih, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Pemirsa, untuk menjawab kemudian dialog yang terjadi di studio serta pertanyaan berbagai pihak termasuk dari kuasa hukum dari Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam. Mari kita simak bersama-sama berikut keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ini dia selengkapnya. Jadi Polda Jawa Barat telah menerima jadwal sidang pra-peradilan yaitu pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya Polda Jawa Barat akan menghadiri. Dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Ya pemirsa, demikian pernyataan singkat dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas saat berjumpa dengan wartawan kurang lebih sekitar malam hari ini tadi, di mana memang jawaban tersebut sekaligus mengklarifikasi serta meluruskan apa yang kemudian menjadi pertanyaan para kuasa hukum, tidak hanya kuasa hukum tapi juga awak media dan juga masyarakat yang sejak penundaan sidang pada hari Senin 24 Juni 2024 kemarin ini bertanya-tanya kemudian mengapa tim bidang hukum Polda Jawa Barat ini tidak hadir atau urung hadir dalam persidangan perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Dan dengan keterangan tadi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut bahwa memang Polda Jawa Barat dalam hal ini sebagai termohon begitu tidak hadir lantaran adanya jadwal agenda yang sudah terjadwal dan tidak bisa ditinggalkan begitu, karena memang sejak kemarin ini spekulasi terus bermunculan dan kami juga awak media terus-menerus tidak mendapatkan jawaban hingga akhirnya tadi dijawab langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat bahwa mereka pihaknya akan memastikan bahwa pada persidangan yang sudah dijadwalkan pada tanggal 1 Juli 2024 pekan depan ini tim bidang hukum Polda Jawa Barat akan datang dan dipastikan akan mengikuti rangkaian gugatan pra-peradilan yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Demikian dari Bandung, kembali ke Jakarta, Putri Viola. Ya. Ardo, apakah pihak Polda Jabar juga menjelaskan agenda apa yang membuat kemudian mereka harus meninggalkan jadwal persidangan di hari Senin kemarin? Dan juga mungkin Anda bisa berikan informasi apakah pihak Polda Jabar menjelaskan agenda itu berlangsung berapa lama sebenarnya? Ya baik, Putri Viola dan juga pemirsa, menjawab pertanyaan tersebut. Memang tadi Polda Jawa Barat melalui Kabid Humasnya ini mengonfirmasi bahwa ketidakhadiran mereka lantaran ada sebuah agenda yang kemudian tidak dapat ditinggalkan. Namun kemudian apa kemudian agenda yang tidak dapat ditinggalkan tersebut sehingga harus terpaksa untuk kemudian tidak menghadiri sidang perdana gugatan pra-peradilan yang sudah juga terjadwal pada tanggal 24 Juni. Namun sayangnya Polda Jawa Barat tidak meluruskan ataupun juga tidak memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait agenda apa yang kemudian mendesak sehingga tidak dapat membuat tim bidang hukum Polda Jawa Barat yang sebelumnya telah mengonfirmasi dan memastikan diri bahwa telah siap untuk hadir, namun sayangnya tidak dapat hadir sehingga Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat kemarin pagi ini memutuskan untuk sidang ditunda hingga hari Senin 1 Juli 2024 mendatang. Putri Viola. Baik, Ardo, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Pak Marwan, ini yang dinantikan. Ada keterangan dari pihak Polda
Jawa Barat, dan itu yang menjadi alasan ternyata bahwa ada agenda yang bertubrukan dan agendanya tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa hadir pada persidangan pertama kemarin. Komentar Anda? Seharusnya sebelum sidang, Mbak ya. Sebelum sidang itu sudah ada informasi. Sebenarnya, ini tadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kabid Humas tadi ya. Kabid Humas mengatakan waktu itu hari Minggu, mengatakan sudah siap. Loh kok hari Seninnya ada kegiatan yang sudah direncanakan sudah lama, katakan? Mereka kan bertabrakan antara yang disampaikan waktu hari Minggu itu. Itu loh Mbak. Tapi apapun namanya, sudahlah kita untuk akan datang itu sebaiknya. Saran saya, sebaiknya itu sebelum persidangan dibuka, sebelum sidang disampaikan ke hakim. Kalau ini ada kendala begini-begini. Bukan setelah ditutup perkara, sudah ditutup sidangnya, sudah lama baru dikasih tahu gitu. Apakah kemudian keterangan yang disampaikan oleh Kabid Humas ini menggugurkan keyakinan dari pihak Pak Marwan dan rekan-rekannya bahwa ada intrik tertentu di balik ketidakhadiran mereka? Sudah cukup puas dengan jawaban ini? Kalau saya harus kita berpikir positif aja. Berpikir positif, apa yang disampaikan Kabid Humas itu memang benar seperti itu. Dan kita berharap insya Allah, kan kita ini mau menguji ini Mbak. Kami kan menguji, ini kan dari Polda kan mengatakan dia menahannya karena ini, alat buktinya ini, mentersangkakan ini. Menurut kami kan ini nggak bisa lo ditahan, karena begini, ya kan yang ini diuji lah di pengadilan. Makanya kita harus sama-sama di pengadilan. Itu loh Mbak, tujuannya itu tujuannya. Karena ada terjadi perbedaan. Tetapi kalau dari Polda nggak hadir, nggak datang, sementara kami datang sendiri, itu lebih menguntungkan kami. Gitu. Ya, baik. Mungkin juga terakhir, Pak Marwan bisa cerita, tadi datang ke Menko Polhukam, harapannya sebenarnya apa yang diinginkan? Saya mau datang ke Menko Polhukam, kebetulan beliau lagi sibuk. Tadi saya diterima oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan, Brigjen Marinir Krisno. Beliau menyampaikan, dijadwalkan insya Allah kami diterima tanggal 22. Yang ingin saya sampaikan itu adalah 22 Juli. Juli? Ya, karena beliau lagi sibuk. Cukup lama berarti? Ya, tetapi 22 Juli berarti masih sebulan ke depan? Masih sebulan, ya. Tapi ini kita mau hadir, yang kita datang ini ada tujuannya, mengharapkan kami, mohon kiranya nanti kan dari Menteri Menko Polhukam ini menjalankan ke Presiden untuk membentuk tim pencari fakta. Untuk kasus yang itu, di luar daripada punya kami. Walaupun nanti kami kan, sidang ini kan sebentar lagi Mbak, mungkin udah putus. Kami mau dikabulkan atau tidak gugatan kami, saya tetap akan datang ke Menko Polhukam untuk beraudiensi, menyampaikan agar menyarankan ke Presiden untuk membentuk tim pencari fakta. Karena dari masyarakat juga menyampaikan kepada kami, seperti kemarin disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri, dia mengatakan kan kalau Ibtu Rudiana itu tidak bersalah. Sementara masyarakat sendiri udah menilai Mbak. Menilai dari putusan pengadilan itu udah kelihatan. Kalau ini ada kesalahan, banyak kesalahan. Makanya di sini apa disampaikan oleh Pak Beni tadi, saya setuju sekali. Kita itu harus satu, transparansi, yang kedua komunikasi. Begitu juga Polda Jawa Barat pada kami. Kami kan penegak hukum juga. Nah, harapan kami ini, harapan kami ke depan, biar kami tidak beranggapan ada dusta di antara kita. Komunikasi lebih terbuka. Itu aja. Baik Pak Roman, kami dapatkan pesannya. Pak Beni, terakhir, ada beberapa hal mungkin sebagai penutup juga. Yang pertama adalah mengenai tadi melihat bagaimana pandangan Pak Beni terhadap yang disampaikan Pak Kabid Humas. Ada agenda yang bertabrakan. Apakah memang sebegitu pentingnya Pak, sehingga kemudian membuat jadwal untuk hadir di persidangan batal, dan kemudian juga bagaimana melihat keinginan dari pihak kuasa hukum meminta adanya tim pencari fakta untuk menguak mengenai hal ini? Ya, yang pertama, yang akan hadir di sidang nanti itu adalah kuasa hukum dari Polda. Biasanya yang ditunjuk adalah dari Bitkum Polda yang nanti akan mewakili. Nah, tergantung agendanya Bitkum, tim yang sudah ditunjuk ini kegiatannya apa. Jadi bukan penyidik, bukan Dirkrimum, bukan, tapi kuasanya. Makanya Pak Kabid Humas menyampaikan itu. Nah, apakah tim ini atau salah satu anggota ataupun ketuanya mungkin ada agenda dan sebagainya sehingga tidak bisa menghadiri sidang seperti itu. Kemudian yang kedua yang disampaikan tadi untuk audiensi, saya pikir itu langkah yang bagus. Pak Menko ini terbuka sekali. Sejak beliau di Kementerian ATR BPN itu menampung curhat keluhan masyarakat. Jadi apapun yang akan disampaikan beliau pasti respon, kemudian juga nanti
menyangkut tim mencari fakta segala macam, pasti ada tim yang mengkaji, kemudian nanti akan ditindaklanjuti. Baik, Pak Beni, terima kasih sudah hadir memberikan pandangannya. Terima kasih juga Pak Marwan sudah menceritakan apa yang menjadi sudut pandang dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Dan pemirsa, kita jeda sejenak. Saat kami kembali, rekan saya Ken Ane juga akan memberikan data fakta bagaimana perjalanan kasus pembunuhan Vina Eki ini setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, pada 21 Mei 2024, polisi ini berhasil menangkap Peggy alias Peron di Bandung, Jawa Barat, pemirsa. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya tentunya untuk Anda, pemirsa. Kita akan melihat bagaimana perjalanan kasus dari pembunuhan Vina dan juga Eki. Pemirsa, yang terus bergulir prosesnya. Kita mulai dari 21 Mei 2024, di mana polisi ini pada saat itu akhirnya berhasil menangkap Peggy di Bandung, Jawa Barat. Kemudian 22 Mei 2024, satu hari berikutnya, keluarga Peggy membantah bahwa Peggy terlibat dalam pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun silam. Di 26 Mei 2024, polisi merilis bahwa Peggy merupakan otak utama dan juga ada 2 DPO lainnya yang kemudian dianulir. Padahal sebelumnya kepolisian ini menyampaikan ada daftar pencarian orang yang juga masih terus diproses oleh pihak kepolisian. Peggy Setiawan alias Peron membantah terlibat dan menjadi otak pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi di 8 tahun silam, pemirsa. Dan tentu kasus pembunuhan Vina dan Eki ini terus bergulir. Kita juga akan melihat bagaimana perjalanannya, bagaimana proses hukum yang berlangsung. Dan kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa informasi dan juga pernyataan dari Peggy Setiawan. Rekan-rekan, tolong tertib, nanti kita sama-sama mendengar. Ya, kita akan kembali melihat bagaimana perjalanan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menyampaikan akan mengajukan pra-peradilan terkait dengan penetapan tersangka kliennya oleh Polda Jawa Barat pada tanggal 27 Mei 2024. Pada saat itu sudah mulai pengacara atau kuasa hukum dari Peggy ini menyampaikan mengenai rencana untuk mengajukan pra-peradilan. 31 Mei 2024, 3 rekan kerja Peggy Setiawan ini diperiksa oleh Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangan terkait hubungan mereka dengan Peggy Setiawan. Ada nama Suharsono alias Bondol yang merupakan rekan kerja Peggy Setiawan, pemirsa. Diperiksa sebagai saksi pada tanggal 31 Mei 2024. Ada pula Suparman alias Parman yang juga merupakan paman dari Peggy Setiawan. Serta ada juga Ibnu alias Inu yang merupakan rekan kerja Peggy Setiawan pada saat itu, yang berdasarkan pengakuan Peggy pun ia tengah bekerja sebagai buruh bangunan pada saat peristiwa kasus pembunuhan Vina dan Eki berlangsung. Nah, pada 4 Juni 2024, adik dan juga rekan kerja Peggy Setiawan yang lainnya ini juga turut diperiksa oleh Polda Jawa Barat, pemirsa. Yadi yang merupakan rekan kerja Peggy Setiawan juga ikut diperiksa dan ia menyatakan mengetahui keberadaan Peggy pada saat peristiwa berlangsung. Ada pula adik dari Peggy yaitu Robi Setiawan yang meyakini bahwa kakaknya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. 8 hingga 9 Juni 2024 dilakukan pemeriksaan ataupun tes psikologi oleh penyidik dari kepolisian. Tes psikologi tersebut meliputi tes tertulis, menggambar, dan juga menggunakan alat. Tujuan dari tes psikologi ini adalah untuk mengetahui kebiasaan Peggy pada saat berusia 18 tahun, di mana kejadian pada pembunuhan Vina dan Eki itu tengah berlangsung. Dan pada 11 Juni 2024 juga kasus ini terus bergulir, pemirsa.
Pada bulan Juni 2024, 22 pengacara yang mendampingi pra-peradilan Peggy Setiawan ini terus melanjutkan proses yang kemudian sudah direncanakan sejak awal. Mereka akan menempuh pra-peradilan untuk kliennya Peggy Setiawan. 24 Juni 2024 yang terbaru, sidang pra-peradilan ini ditunda setelah pihak termohon tidak hadir dalam sidang ini, pemirsa. Kami tentu masih akan menghadirkan informasi lain yang berkenaan dengan perjalanan kasus dari pembunuhan Vina dan Eki hingga hari ini. Usai jeda kami hadirkan untuk Anda. Ya, masih kembali membahas dan melihat bagaimana perjalanan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pemirsa, pra-peradilan Peggy Setiawan yang dinanti sejatinya digelar pada Senin 24 Juni kemarin. Namun pihak termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat tidak hadir dan sidang pun ditunda 1 minggu ke depan. Publik mungkin bertanya-tanya, mengapa Peggy yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki mengajukan pra-peradilan? Berdasarkan keterangan kuasa hukum Peggy, ada sejumlah hal yang melatar belakangi pra-peradilan diajukan. Antara lain adanya kejanggalan dalam penangkapan Peggy. Peggy ditangkap tanpa adanya bukti yang cukup kuat dan hanya mengandalkan kesaksian yang dianggap sumir. Tentu menjadi tantangan bagi penyidik untuk dapat membuktikan hal ini keliru. Ya, pertimbangan berikutnya kenapa kemudian Peggy mengajukan pra-peradilan adalah penangguhan penahanan Peggy yang ditolak oleh pihak kepolisian. Peggy dinilai tidak terlibat dalam kekerasan atau pembunuhan Vina dan Eki. Ini juga menjadi alasan lainnya dari kemudian proses pra-peradilan yang akhirnya ditempuh. Pada tahun 2016, polisi juga hanya menyita motor Peggy tanpa melakukan pemeriksaan. Ini kemudian menjadi catatan alasan berikutnya. Dan juga Peggy baru ditangkap polisi setelah kasus Vina ramai kembali diperbincangkan di tengah publik. Bagaimana kemudian babak baru dari kasus pembunuhan Vina dan Eki, pemirsa? Upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga Vina ini juga dilakukan, yaitu mendesak kepolisian segera menuntaskan penyelidikan dan juga mendesak untuk dilakukan penangkapan pada 2 DPO lain selain Peggy pada saat itu, sebelum polisi kemudian menganulir 2 DPO lainnya. Nah, upaya hukum yang kemudian dilakukan oleh pihak Peggy Setiawan yaitu pra-peradilan atas penangkapan dirinya dan juga penetapan status tersangka pada dirinya. Ada nama lain, Saka Tatal, pemirsa. Apa saja upaya hukum yang dilakukan oleh Saka Tatal yang juga sudah menjalani vonis dari hukuman, ditetapkan ia sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, dan ada juga 7 pelaku lainnya yang mengajukan upaya hukum seperti pengajuan banding, pengajuan peninjauan kembali ataupun PK. Nah, upaya hukum peninjauan kembali ini adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Dasar utama peninjauan kembali adalah adanya novum atau bukti baru maupun keadaan baru. Yang menurut Komariah Among Saparjaya adanya asas lex tempus, asas yang berkaitan dengan unsur baru jika dibandingkan dengan kondisi saat persidangan tengah berlangsung. Upaya hukum banding pidana, apa itu? Banding adalah pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan terdakwa atau jaksa. Dan syarat pengajuan banding pidana pun ada beberapa, pemirsa. Surat kuasa apabila dari penasihat hukum terdakwa, kemudian formulir data pihak pemohon, permohonan banding dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan pengadilan negeri atau 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pembacaan putusan, dan juga memori banding beserta dengan soft copy dan tidak ada tenggang waktu. Dan itulah tadi, pemirsa, bagaimana kita melihat kembali perjalanan kasus pembunuhan Vina dan Eki dari awal hingga kemudian terakhir kemarin Senin adanya sidang pra-peradilan yang kemudian dilakukan namun harus ditunda karena tidak hadirnya Polda Jawa Barat sebagai termohon. Pemirsa, kita tentu masih akan tunggu bagaimana kelanjutan dari penanganan kasus ini, pemirsa. Dan informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ya, betul sekali Kanana, dan juga setelah jeda berikut ini Anda bisa menyaksikan catatan demokrasi yang kali ini akan membahas mengenai judi online, pinjaman online, ini yang terus menjadi masalah bagi masyarakat kita. Akhir kata, saya Putri Viola. Saya Kanana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.